Assalamualaikum. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Sebenarnya siap gerak. Sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai, silakan dengarkan namanya. Ahmad Aswar, Abdillah Ibrahim, Adrian Rama Putra, Ahmad Jayadi, Ahmad Mubarak, Fadil Al-Mutazim, Faiz Al-Farisi, Hamzah, Ibnu Mudaffar, Muhammad Aidil, Muhammad Ibrahim, Muhammad Akmal Fikri, Muhammad Diang Al-Mahri, Faril Al-Fahrisi, Imad Khair. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis, yaitu materinya tentang hukum mat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum mat, jadi kita dulu mengaitkan materi yang kita pelajari pada minggu lalu itu mengenai mat tabi'i. Jadi di dalam hukum mat ini ada 3 materi yang diangkat, yaitu yang pertama adalah mat tabi'i, kemudian ada mat wajib muttasil, kemudian mat jaiz munfasil. Ya, jadi seperti kemarin yang saya jelaskan, coba bisa kembali kita melihat di layar di atas bahwa mat tabi'i ini adalah salah satu mat secara umum yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya, karena ini adalah mat asli atau dikatakan mat yang ada dimasuki beberapa 3 hukum mat yang ada di dalamnya, yaitu huruf alif dan huruf au dan huruf ya. Ya, kita dulu melihat, masih ingat apa itu sebenarnya mat? Apa tujuannya mat? Untuk apa? Untuk memanjangkan bacaan. Ya, jadi ada 3 huruf yang menyebabkan mat itu adalah huruf alif, huruf waw dan huruf ya. Oke. Jadi kalau ini mat tabi'i adalah mat menurut ulama ahli tajwid, ya, memanjangkan suara. Coba kita lihat, memanjangkan suara.
Kemudian huruf mat itu ada 3, yaitu huruf waw, huruf ya, dan huruf alif. Ya. Adapun secara huruf mat itu apabila ada waw jatuh setelah dhamma, ada ya jatuh setelah kasrah, dan ada alif jatuh setelah fathah, maka disingkat dalam satu lafaz yaitu nuhiha. Oke. Berbaris atau mati. Jadi ketika terjadi huruf waw, ada huruf waw kemudian berbaris sukun, maka itu dikatakan huruf mat dan itu dibaca panjang. Kemudian ini hi, dianya berbaris apa? Dianya berbaris sukun. Jadi kalau ada ya sukun maka terjadilah huruf mat. Kemudian ha, ada alif. Jadi ingat, ketika kita temukan ketiga huruf ini, wawnya berbaris sukun, ya-nya berbaris sukun, kemudian alifnya dimasukin, maka itu dikatakan mat tabii. Ya, jadi kemarin saya jelaskan bahwa kalau ada waw sukun, berarti temannya itu adalah berbaris dhamma. Kalau ada ya sukun, berarti pasangannya adalah berbaris kasrah. Ya, jadi tidak bisa itu kalau misalnya kan ada juga mat itu ada waw sukunnya, ada ya sukunnya, tapi bukan pasangannya. Misalnya waw sukun itu dimasuki huruf fathah, di depannya ada huruf fathah, bacanya adalah apakah termasuk mat tabii? Tidak. Oke. Jadi matnya tidak termasuk mat tabii. Kenapa tidak termasuk mat tabii? Karena bukan huruf dhamma setelah huruf waw. Jadi nanti dikatakan mat tabii kalau ada huruf waw sukun, kemudian sebelumnya ada huruf dhamma. Kemudian ada ya sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah. Misalnya di sini ada ya sukun. Nah, itu sudah dikatakan mat. Tapi kalau misalnya sebelumnya hurufnya berbaris fathah, misalnya nuhai, apakah termasuk mat tabii? Tidak. Kenapa tidak termasuk mat tabii? Karena tidak sesuai, itu bukan pasangannya. Karena yang dikatakan mat tabii itu apabila ada waw sukun sebelumnya berbaris dhamma, ada yang sukun sebelumnya berbaris kasrah, dan ada huruf alif, nah itu berbaris fathah, maka dikatakan mat tabii. Oke. Kemudian selanjutnya kita nanti dapat melihat beberapa ayat untuk lebih mendalami materi kita ini. Ada nanti dalam akhir dalam akhir pembelajaran kita dapat memperhatikan bagaimana cara membaca mat tabii itu. Ya, jadi sekarang karena kita sudah pelajari pada minggu lalu, kita pindah ke hukum mat wajib muttasil. Ya, coba kita perhatikan apa itu mat wajib muttasil. Ya, kalau mat wajib muttasil kecuali dilihat di atas ada di sini. Jadi kita pada di sini menurut bahasa mat artinya memanjangkan dan menambah. Ya, jadi kalau kita mau memahami secara cepat ini, kita lihat video atau layar di atas. Menurut para sahabat itu artinya memanjangkan atau menambah, dan menurut istilah adalah memanjangkan suara huruf mat. Tadi itu ada 3 huruf mat, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Oke. Nah, mat itu terbagi 2. Ada namanya mat tabii, ada namanya mat fardhi. Ya. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah mat wajib muttasil dan mat jaiz muttasil. Jadi kalau kita mau melihat pembagian mat itu di dalam ilmu tajwid terdapat kurang lebih 10. Bahkan dalam ilmu tajwid yang berwarna hijau itu ada 14 bagian-bagian mat. Tapi yang kita pelajari sekarang ini hanya 3 dulu, yaitu mat tabii, mat wajib muttasil, dan mat jaiz muttasil. Oke. Nah, kita masuk pada selanjutnya. Ya, ini tadi yang kita pelajari. Huruf mat itu mat tabii ada 3, yaitu nu, hi, ha. Nah, coba kita lihat contohnya. Perhatikan contohnya. Apa bacanya? Alladzina. Coba kita bersama baca. Alladzina. Ulangi. Alladzina. Oke.
setelah huruf sebelum huruf mat itu huruf apa? Huruf berbaris apa? Apakah sudah sesuai pesanannya? Sesuai. Seandainya di sini bukan huruf kasrah, misalnya al-lalaina, apakah termasuk mat tadi? Oke, tidak. Nah, kalau kita melihat contoh di atas, contoh ini, maka ini sudah dikatakan mat tadi. Karena sudah terdapat ia sukun sebelumnya huruf berbaris tas. Oke. Contoh kedua, silakan bersama baca. Saya kembali. Yang mana huruf dibaca panjang? Waw apa? Oke. Kita lihat wasukun. Sebelum wasukun ada huruf berbaris? Dhamma. Nah, apakah sudah sesuai masalahnya? Sesuai. Misalnya, kalau kita di sini ubah dhammanya menjadi huruf fathah, yu'minuna, apakah termasuk mat tabi'in? Tidak. Jadi berarti ini wasukun sudah sesuai pesanannya. Berarti ini terkata mat tabi'in. Karena terdapat wasukun sebenarnya ada huruf baris dhamma, terdapat dia sukun sebenarnya berbaris kasrah. Oke. Selanjutnya, contoh ketiga, baca. La juz minum. Yang mana huruf mat? Yang mana huruf mat? Huruf alif. Oke. Ini mat apa namanya? Mat tabi. Berarti ini sudah dikatakan mat tabi karena takdiri alif dan alifnya panjang. Ini kan yang huruf pertama la, kemudian dimasuki alif. Berarti alifnya itu yang menyebabkan panjang. Maka dikatakan la yus minum, dikatakan mat tabi. Sudah paham sampai di sini? Oke. Sekarang kita melihat ya, ada beberapa yang perlu diketahui bahwa ada beberapa macam mat dalam Al-Quran itu. Ya, jadi jangan sampai kalau kita membaca, ingat dulu. Kalau kita menemukan mat tabi ini, kita di huruf mat tabi itu ada 3, yaitu nu, i, ha. Donya itu maksudnya dhamma. Dia ada itu maksudnya atas. Kemudian fathah itu maksudnya alif. Ya, jadi itu yang pertama perlu diperhatikan. Jadi misalnya Anda kesulitan menentukan yang mana mat tabi ini, yang mana mat lain. Jadi bedanya diperhatikan saja. Ketika terdapat huruf ya sukun, terdapat huruf sukun, maka ya sukunnya itu dilihat dulu apakah sebelumnya ada huruf berbaris kasrah atau berbaris fathah. Kalau dia berbaris kasrah dengan kasrahnya ya sukun, maka itu mat tabi. Kalau ada huruf sukun, kemudian kasrahnya dalam kaidah mat tabi. Tapi kalau misalnya ada ya sukun kasrahnya dalam fathah, berarti mat lain namanya. Mat lain. Misalnya al-lazaina. Kalau kita berbahas itu, kemudian ada wasuk masalahnya maka yuk minaulah, maka itu dikatakan mat lain. Oke. Selanjutnya kita pindah ke mat wajib muttasil. Perhatikan. Menurut bahasa, mat berarti panjang. Wajib artinya harus atau mesti. Ya. Jadi yang dikatakan wajib itu harus, jadi harus dibaca sesuai dengan kaidahnya. Kemudian muttasil artinya bersambung. Oke. Jadi ini pengertiannya menurut bahasa. Kemudian menurut istilah. Menurut istilah itu adalah huruf mat dan hamzah. Huruf mat dan hamzah dalam satu kata. Ya, coba kita lihat kembali. Tadi yang hukumnya apa berarti itu ya, ini mat wajib. Ya, coba. Mat wajib hasil adalah hukum baca yang terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang berharakat fathah, dhamma ataupun kasrah dalam satu kata atau bersambung
jadi maksudnya di mat wajib mutasil itu tersambung dalam satu kata. Kalau majelis itu berpisah sehingga menjadi dua kata. Ya, kita lihat cara membaca mat wajib mutasil itu adalah dipanjangkan menjadi 2 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harakat. Ya, bagaimana cara menentukan? Oke, berarti lihat. Bagaimana cara menentukan panjang antara 1 dan 2 alif itu? Itu bisa kita memakai ukuran detik atau mengatur perasaan. Misalnya, kalau panjangnya 5 harakat itu berarti harus 5 ketukan. Apa contohnya? Tidak ya. Jadi ada 5 harakat atau 5 alif atau sampai 6 alif. 2 alif. Ya itu dikatakan 5 harakat atau 5 ketukan atau 5 detik. Jadi misalnya ada yang membaca mat wajib nantinya tidak sampai dengan 5 harakat, maka itu apa namanya? Tidak sah hukumnya dikatakan mat wajib. Karena kenapa tidak sesuai dengan kaidahnya? Karena mat wajib itu dibaca wajib 5 harakat. Oke. Ya, selanjutnya cara membaca mat wajib itu adalah dipanjangkan 2 alif atau 5 harakat dan ketukan. Kita lihat contohnya. Perhatikan. Saya membaca pada ikuti. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ikut. Ingat, perhatikan yang kata berwarna merah. Ini kata yang berwarna merah itu dikatakan mat apa? Mat wajib. Ini dikatakan mat wajib. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa mat wajib itu terdapat dalam apabila ada mat tabi'i kemudian setelah mat tabi'i itu ada huruf hamzah. Coba lihat. Yang mana sih mat huruf apa? Huruf A? Alif. Setelah huruf ada huruf apa? Hamzah. Ya. Makanya ketika ada mat kemudian setelahnya itu ada hamzah atau alif, maka dikatakan mat wajib. Kalau misalnya ada mat bukan hamzah atau alif setelahnya, berarti tidak termasuk mat wajib. Tidak termasuk mat wajib namanya. Jadi sebenarnya yang mat wajib adalah asalnya dari mat wajib, cuma bedanya mat wajib itu ketika ada mat kemudian bukan alif, bukan hamzah atau alif setelahnya. Dan kalau mat wajib itu setelah mat ada huruf hamzah atau alif. Coba lihat perhatikan semua. Semuanya di setelah mat itu ada huruf alif hamzahnya. Misalnya, contoh kedua, perhatikan. Idas sama'un syaqqat. Ulang. Ulangi. Ingat, cara membaca mat wajib ini berapa harakat? 5 sampai 6 harakat. Jadi caranya mengukur mat itu kalau tidak bisa memakai perasaan kita dapat menggerakkan tangan dengan 5 ketukan. Jadi misalnya idas sama'un syaqqat. Ulang. Ya, jadi wajib dipanjangkan 5 rakaat. Kalau misalnya nanti dibaca tidak sampai 5 rakaat, berarti itu bukan mat wajib namanya. Dan itu kaidah tadinya salah. Misalnya ada orang membaca idas sama'un syaqqat. Apakah benar atau salah? Salah. Karena kenapa tidak sampai 5 rakaat? Cuma 2 rakaat. Mat tabi'i namanya. Jadi kalau mat tabi'i itu cuma 2 rakaat saja. Bedanya dengan mat wajib harus wajib 5 rakaat. Jadi harus 5 rakaat. Contoh ketiga. Faja'alahu gusa'an ahwa.
Tapi kalau ada mat setelah mat ada huruf hamzah atau alif, maka terjadilah mat wajib tasil. Tapi itu dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata. Perhatikan. Ya. Coba lihat penjelasannya di sini. Nah, di sini ada kata-kata bahasa yang berkat dom. Nah, di sini ada kata-kata bahasa yang berkat fathah dalam satu. Oke. Jadi intinya mat wajib ini untuk menemukan atau untuk mengetahui bahwa dalam mat wajib kita perhatikan apakah termasuk ada huruf hamzah setelah matnya atau bukan. Jadi kalau ada hamzah setelah mat itu maka dikatakan mat wajib dan terdapat dalam satu kata. Oke. Kita dapat membandingkan dulu. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Perhatikan. Ya. Untuk mat jaiz munfasil, di sini kita lihat pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Secara etimologi mat berarti panjang, jaiz artinya boleh. Berarti kalau boleh itu tidak wajib, tidak pasti, tapi diperbolehkan. Dan munfasil artinya berpisah, atau di luar kata. Coba kita lihat. Ya, di sini langsung kita lihat contohnya. Contoh hukum mat jaiz munfasil. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Baca. Oke. Tadi belum diketahui berapakah panjang daripada mat jaiz ini. Coba kita lihat. Panjang baca mat jaiz munfasil itu sama dengan mat wajib muttasil dibandingkan menjadi setengah alif atau sama dengan 4 sampai 5 harakat. Ya. Jadi kalau mat jaiz ini bisa 4 sampai 5 harakat. Ya. Sebenarnya kalau dalam ilmu tajwid secara umum itu ada yang mengatakan bahwa mat jaiz itu bisa dibaca 2 sampai 4 harakat, ada juga mengatakan bisa dibaca 4 sampai 6 harakat. Ya. Jadi tidak mutlak sama. Jadi bedanya mat wajib sama mat jaiz. Kalau mat jaiz itu bisa dibaca 2 sampai 4 harakat dan bisa juga dibaca 5 sampai 6 harakat. Itu bedanya. Jadi misalnya contoh nomor 2. Fala uqsimu bisyafaq. Coba baca. Coba perhatikan. Fala uqsimu bisyafaq. Apakah di sini terdapat huruf mat? Coba lihat. Fala uqsimu, apakah di sini terdapat huruf mat? Ada. Setelah huruf mat ada huruf apa? Hamzah atau alif. Berarti namanya mat apa? Mat jaiz munfasil. Nah, saya tanya dulu. Apa kira-kira perbedaan antara mat wajib sama mat jaiz? Sama-sama hamzah di depannya. Apa perbedaannya? Apa bedanya? Bedanya kalau mat wajib itu satu kata, kalau mat jaiz itu 2 kata. Kita pisah, coba perhatikan. Ini satu kata pala, uqsimu satu kata lagi. Paham itu? Bedanya. Jadi sama-sama huruf hamzah atau alif setelahnya, namun perbedaannya terletak di antara satu kata dengan 2 katanya. Itu perbedaannya. Sebenarnya kembali, mat wajib itu adalah terdiri dari satu kata dan ada huruf hamzah atau alif. Kalau mat jaiz itu juga ada hamzah atau alif tapi terdapat dalam 2 kata. Itu bedanya. Coba lihat, inna satu kata, a'tainaka satu kata. Coba lihat tadi contohnya mat wajib. Apakah satu kata atau 2 kata? Coba lihat. Berapa kata ini? 1. As-sama'u berapa kata? 1. Apa lagi jawabannya? Busaan berapa kata? 1. Jadi sama-sama hamzah setelah alif. Ini juga hamzah setelah alif. Hamzah juga setelah alif. Cuma dia adalah terdapat dalam satu kata. Nah, kalau mat jaiz terdapat berapa kata? 2. Perhatikan.
Oke, coba berapa kata ini? Nah, inna satu kata, ataina satu kata, pala satu kata, qasim juga satu kata. Berarti ini dikenakan majalis mufassir terdapat dalam dua kata. Nah, meskipun sama-sama setelah alif itu ada huruf mad, setelah hamzah ada huruf mad, tapi ini perbedaannya yaitu terletak dalam antara satu kata dalam dua katanya. Sudah paham nih? Sudah paham? Sudah paham nih? Oke, sekarang ketika setelah dipahami, saya akan menyuruh untuk membaca beberapa ayat untuk dijelaskan. Ya, coba kita buka halaman berapa ini? Oke, surah Al-Fajr. Buka surah Al-Fajr. Untuk mengetahui apakah sudah paham. Jadi ini nanti surah Al-Fajr, nanti ketika sudah dibahas pembahasannya, kalian harus mencari hukumnya. Jadi setiap yang berwarna merah itu, setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Fajr ini yang tercetak warna merah itu ditunjukkan apakah itu termasuk mad wajib, masuk mad jaiz atau mad tabii. Tepat nih? Jadi nanti sistemnya begitu. Namun sebelumnya saya dulu mau mengukur apakah sudah paham betul dengan cara kita membaca sama-sama ini untuk melihat bagaimana pemahaman Anda sampai pada akhir materi ini tentang hukumat ketika yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kita sama-sama, saya dulu membaca, nanti saya tanya satu-satu sesuai dengan absen. Jadi misalnya dalam satu pertanyaan itu, dalam satu kata yang ada huruf tercetak merah itu, maka Anda ditunjuk kemudian menyebutkan apakah termasuk itu mad wajib, mad jaiz atau mad wajib. Ya. Jadi silakan ikuti setelah saya membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri wa layalin 'ashr. Mana Ahmad Aswar? Ahmad Aswar, perhatikan ayat kedua. Walayalin. Walayalin itu Ahmad Aswar. Itu termasuk mad apa? Mad tabii. Mad tabii. Kenapa dikatakan mad tabii? Karena ada alif jatuh setelah fathah. Bagus. Oke. Selanjutnya. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Baca. Wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Abdullah Ibrahim. Perhatikan ayat keempat. Abdullah Ibrahim wal laili idza yasr. Yang mana kita akan lihat di situ? Idza termasuk mad apa? Mad tabii. Kenapa mad tabii? Karena terdapat huruf mad. Huruf apa itu? Madnya huruf apa? Huruf alif berbaris bagus. Oke, kita lanjut. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Baca. Ulangi. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Artinya, maknanya, oke. Perhatikan artinya ayat ke-7. Irama dhatil imad. Yang mana kan termasuk mad di situ? Za. Mad apa namanya?
Mat apa itu? Mat tabii. Kenapa dikatakan mat tabii? Yang mana mat tabii? Yang mana di situ huruf mat? Huruf alif bawah ya. Yang menyebabkan di situ mat huruf alif bawah ya. Alif. Huruf alifnya berbaris. Fathah bagus. Oke. Kita lanjut. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baca. Alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Aman jadi. Mana orangnya? Oke. Perhatikan. Aman jadi yang pertama allati. Itu termasuk mat apa? Mat apa? Mat tabii. Ingat, mat wajib sama mat jaiz itu tandanya itu harus ada alif sama hamzah di belakangnya. Kalau tidak ada alif sama hamzah berarti bukan mat jaiz. Oke, allati itu kenapa dibaca mat? Huruf apa yang dibaca mat? Huruf apa? Huruf ya. Oke. Ya-nya berbaris. Sukun setelah sebelumnya itu ada huruf berbaris apa? Sebelumnya sukun ada huruf berbaris kasrah. Nah, seandainya di situ di allati tanya itu juga menjadi fathah, bacanya allatai. Apakah termasuk mat tabii? Tidak. Kenapa tidak termasuk? Karena tidak sesuai dengan pasangannya. Jadi dalam mat tabii itu ada pasangannya. Ya sukun pasangannya adalah kasrah, wa sukun pasangannya adalah dom, fathah pasangannya adalah alif. Oke. Ahmad Mubarak lam yukhlaq mithluha. Jelaskan. Kenapa mithluha? Mat apa itu? Mat tabii. Kenapa mat tabii? Karena alif di atas segala fathah. Oke. Misalnya di situ saya ubah setelah hal itu ada hamzah, misalnya ini seandainya. Karena saya mau uji kemampuan Anda. Misalnya di situ kan di sini ada fa, tapi kalau misalnya di sini ada alif. Misalnya misluha inna. Mat apa namanya? Perhatikan. Kalau mat wajib itu satu kata, kalau mat jaiz itu dua kata. Mat jaiz mat tabii. Kenapa mat jaiz semua kasih? Karena terdiri dari dua kata. Karena terdiri dari dua kata. Bagus. Oke. Lanjut, kita baca lagi ayat ke 8. 8 ke 9. 9. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Siapa lagi? Dibilang Faiz Al-Farisi. Mana banyak? Faiz. Yang mana di situ huruf? Wah. Perhatikan. Wa thamud. Yang mana huruf? Wah. Perhatikan lagi. Waw apa dulu? Jangan saja waw apa. Waw apa yang berbaris mat? Coba perhatikan waw samuda, waw apa berbaris mat? Waw sukun. Ingat, waw sukun. Nah, itu namanya mat apa? Mat tabii. Oke. Selanjutnya kita pindah ke ayat ke yang ada saja matnya. Ini saya mau uji. Siapa yang jelas setelah makalah berisi? Hamzah. Mana Hamzah? Oke, perhatikan Hamzah ayat ke-10. Wa fir'auna dzil autad. Kalau Hamzah saya tanya itu wa fir'auna, apakah termasuk mat tabii atau bukan? Wa fir'auna termasuk. Dan aku bilang termasuk. Perhatikan. Wa fir'auna itu auna apakah termasuk mat tabii atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa tidak termasuk mat tabii? Karena sebelum mau sukun bukan huruf. Bagus. Nah, seandainya di situ a-nya fathahnya saya menjadi dhamma. Wa fir'una. Misalnya saya wa fir'una. Apakah sudah termasuk mat tabii? Termasuk, betul. Jadi ingat, pasangannya wasukun itu adalah dhamma. Pasangannya ya sukun adalah kas. Bagus. Lanjut di Ibnu Ghafar ayat ke-11. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina Ibnu Ghafar itu namanya apa?
Posterku sebenarnya huruf berbaris Roma. Seandainya di situ bukan Roma, aksara, apakah termasuk materi? Bukan. Oke. Lanjut. Muhammad Ibrahim. Langsung kita baca ayat ke-15. Ke-15 itu tidak apa namanya? Mat wajib mutasil. Kenapa mat wajib? Karena apa? Alif berbaris fathah. Oke, lanjut. Muhammad Ahmad Fikri. Hah? Apa aja salah? Apa yang bilang? Mat apa tadi bilang? Isa tadi mat apa? Mat apa? Bukan. Perhatikan dulu. Kalau mat wajib pada majelis itu ada hamzah dan alif setelahnya. Apakah Isa itu ada hamzah di belakangnya? Langsung masuk idamah. Saya itu idah. Berarti itu adalah mat wajib majelis. Tapi karena bukan alif setelah mat, berarti itu adalah mat apa? Mat tabi'i. Sudah paham? Ingat, bedakan itu kalau mat tabi'i tidak ada setelahnya. Saya ulang bilang Muhammad Ahmad Fikri. Mada talahu. Jelaskan mada talahu. Mada talahu. La-nya itu adalah mat apa? Mat tabi. Kenapa mat tabi? Karena terdapat Karena terdapat huruf huruf alif. Oke. Lanjut. Muhammadian. Mana dia? Oke, lanjut. Fayaqulu. Jelaskan. Wau sukun. Mata apa dulu namanya? Makabi. Kenapa makabi? Nah, wau dari setelah doma. Oke. Seandainya di situ domanya mau menjadi fathah, fayaqulu. Termasuk makabi? Tidak. Tidak. Oke. Lanjut. Muhammad Fadil. Rabbi akroman. Mana Muhammad Fadil? Mata ini. Rabbi akroman. Mata apa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ada hamzah dan alif setelah mat. Mata apa itu? Mat. Kasih jelas. Mat. Jaiz. Mufassir. Nah, kenapa dikatakan dalam majelis mufassir? Terdapat ya sukun. Setelahnya ada huruf hamzah. Ingat. Jadi kalau kita melakukan alif waw ya, kemudian ada hamzah atau alif setelahnya, maka itu terjadi. Ini contoh dulu. Ini terdapat satu kata atau dua kata? Dua kata. Berarti kalau dua kata itu maka apa namanya? Kalau dua kata maka apa namanya? Mat jaiz. Kalau satu kata maka apa? Mat. Kalau satu kata maka apa namanya? Mat wajib muttasil. Bisa saja bedanya. Kalau ada alif setelah mat, kalau satu kata mat wajib, kalau dua kata mat jaiz. Muhammad Imam wa amma idza baca dulu wamma. Jelaskan itu namanya mat apa? Kenapa mat jaiz? Karena setelah huruf mat ada huruf hamzah atau alif. Perhatikan dulu mat. Itu satu kata atau dua kata? Yang mana yang huruf kata pertama adalah? Kata kedua? Oke. Jadi namanya mat apa? Oke. Kita lanjut. Muhammad Jabil. Tidak ada. Langsung ke Anur Ibrahim ada. Tidak. Asrul. Mada talahu. Jelaskan. Mata apa namanya? Oke, ya. Jadi saya kira sudah alhamdulillah sudah ada banyak yang dapat dipahami semua. Jadi selanjutnya sebagai penutup dan kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini, jadi insya Allah minggu depan, minggu yang akan datang, kalian harus
ketiga materi kita pada hari ini adalah huruf mat wajib, kemudian mat jaiz, kemudian mat wajib. Saya kira itu sudah bisa dianggap dapat dipahami karena di samping kita sudah mempelajari di pelajaran pondok, kemudian pelajaran di asrama atau pelajaran pada saat kita ibtidaiyah SD, kita dapat mulai kembali. Jadi nantinya ada perhatiannya sesuatu untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran apakah bisa diperhatikan. Kemudian pada saat membaca Al-Quran itu kita tanamkan ini tadi yang sudah dipelajari, bagaimana mat tabi, mat wajib dan mat jaiz, agar nantinya ketika kita mempelajari mat selanjutnya itu sudah dipahami dengan sesuatu dengan baik. Oke, sebagai penutup, mari kita bersama-sama membaca doa agar senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman yang senantiasa berberkah, kemudian dapat menambah ilmu yang bermanfaat dengan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan wa rahmatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.